itu kakak pun SMP kemarin udah kasih 8 juga nilai si yang SMP itu. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih terus memberikan nikmat kepada kita, di antara nikmat kesehatan yang tidak bisa kita hitung ya banyaknya ya, hingga kita terus masih bisa melakukan pembelajaran kita dan aktivitas-aktivitas lainnya. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikut beliau, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Anak-anak ustazah kelas 7 semuanya, apa kabar anak-anak ustazah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya nak. Kembali kita belajar Penjas ya, Penjas atau PJOK ya, Penjas Kes atau PJOK. Kita belajar minggu lalu kita sudah sampai pada kebugaran jasmani ya, kebugaran jasmani. Nah, di situ ada pengertiannya ya, kemudian ada manfaat latihan kebugaran jasmani, itu banyak sekali manfaatnya ya. Jadi anak-anak ustazah tidak boleh malas-malas untuk melakukan ya senam ya. Nah, jadi sebenarnya tidak perlu lama-lama, 30 menit ya. Paling maksimal cukup sekali dalam melakukannya ya, sekali melakukan aktivitas kebugaran jasmani ya, termasuklah itu senam ya, atau kegiatan olahraga yang lain. Nah, itu 30 menit ya, diawali dengan pemanasan, latihan inti dan pendinginan 30 menit. Nah, agar olahraganya berhasil ya, atau mendapatkan hasil yang maksimal, nah itu dilakukan dalam 1 minggu itu sebanyak berapa? 5 kali ya, 5 kali untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Sekali melakukan itu 30 menit ya, begitu ya anak-anak ustazah ya. Jadi anak-anak ustazah juga bisa menjadikan kegiatan kebugaran jasmani ini sebagai refreshing ya, menghilangkan penat dan lelah yang bisa anak ustazah lakukan di waktu pagi maupun sore ya. Apalagi di rumah tentu waktunya ya banyak ya, bisa diatur waktunya. Nah, setelah lelah belajar, nah bisa sejenak, nah kemudian bisa melakukan aktivitas olahraga tersebut ya, atau sebelum melakukan belajar pagi hari ya, ataupun di sore hari setelah semua kegiatan pembelajarannya selesai. Nah, nah selanjutnya kita lihat di sini adalah bentuk-bentuk aktivitas latihan kebugaran jasmani ya. Nah, kita lihat apakah kebugaran jasmani penting bagi kehidupan kita? Ya, kalau kita jawab tentu sangat penting ya. Latihan-latihan apa saja yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa memahami tentang kebugaran jasmani. Nah, jadi pelajaran berikut ini perlu kita cermati dengan baik ya. Kita lihat di sini, latihan kebugaran jasmani merupakan salah satu syarat yang sangat diperlukan dalam usaha peningkatan kebugaran jasmani seseorang. Ya, dapat dikatakan sebagai keperluan dasar yang tidak dapat diabaikan. Karena banyaknya macam sikap gerak yang harus dilakukan, maka perlu disiapkan berbagai unsur kondisi fisik sebaik-baiknya ya. Untuk mencapai hal tersebut ya, hal tersebut, unsur-unsur kebugaran jasmani perlu dilatih. Nah, tanpa penguasaan unsur-unsur kebugaran jasmani tersebut, kamu tidak mungkin mendapatkan tubuh yang sehat dan kuat. Ya, sekarang baca berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani dengan cermat. Kemudian lakukan bersama-sama teman kamu ya, atau di rumah ya anak-anak ustazah dengan saudara ya, orang tua ya, untuk mempraktekkan berbagai jenis bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani yang ada dalam ya materi ini ya. Dan didiskusikan cara melakukan latihan yang baik. Yakinlah kalian bisa menjadi apapun yang kalian inginkan dengan catatan kalian serius dan sepenuh hati melakukannya. Nah, kita lihat di sini anak ustazah, di sini ada 7 ya. Ada 7 poin unsur-unsur kebugaran jasmani, antara lain
strength atau kekuatan ya. Yang kedua power ya, power power daya. Yang ketiga speed atau kecepatan. Sini power ini daya ya, daya tahan, termasuk daya tahan di sini anak ustazah ya. Nah, speed ini kecepatan, flexibility, kelenturan. Yang kelima agility, kelincahan. Yang keenam endurance atau daya tahan ya. Daya tahan sebenarnya di sini banyak ya, bisa sebenarnya penggabungan power dengan endurance sebenarnya. Tapi di sini pisah, nanti kita lihat ya, mudah-mudahan ada pembahasannya. Dan yang ketujuh stamina. Di stamina di sini adalah daya tahan kecepatan ya. Nah, kita lihat di sini ya. Pada bagian ini akan dipaparkan beberapa latihan kebugaran jasmani, antara lain kekuatan, daya tahan otot, daya tahan jantung dan paru. Berarti yang dipaparkan hanya ada 3 saja ya. Dari yang 7 ini, tapi secara keseluruhan 7 ini adalah unsur-unsur ya, semua unsur-unsur dari kebugaran jasmani. Nah, ini nanti anak saja ringkaskan ya, ini yang penting ya, dari kebugaran jasmani mulai dari pengertian tadi, kemudian manfaat latihan kebugaran jasmani, kemudian ini unsur-unsur kebugaran jasmani ya. Nah, di sini kita lihat penjabarannya. Yang pertama, aktivitas latihan kekuatan ya. Apa itu kekuatan? Kekuatan adalah kemampuan otot terhadap suatu ketahanan akibat suatu beban ya. Kemampuan otot terhadap suatu ketahanan ya akibat suatu beban. Beban tersebut dapat dari bobot badan sendiri atau dari luar ya, external resistance. Kekuatan dapat ditingkatkan dengan latihan yang menimbulkan tahanan. Misalnya ya, kita lihat lagi, kekuatan dapat ditingkatkan dengan latihan yang menimbulkan tahanan ya. Tahanan ini maksudnya apa? Daya tahan tubuh kita ya. Jadi dikatakan kita kuat ya jika ada beban yang kita angkat atau kita dorong itu, dan tubuh kita sanggup melakukannya, tahan ya. Nah, misalnya mengangkat apa ini ya, mendorong dan menarik. Misalnya mengangkat, anak saja sanggup mengangkat itu apa, misalnya galon air. Nah, anak saja sanggup tidak? Ya, mungkin bagi anak saja yang sudah terbiasa melakukannya mungkin sanggup ya, mengangkat galon air, menuangkannya ke dispenser ya. Kemudian mendorong. Nah, apa ini mendorong apa? Misalnya mendorong beban yang berat ya, termasuk misalnya mendorong ya air galon. Nah, mungkin kalau didorong lebih mudah ya dibandingkan dengan diangkat misalnya. Kemudian menarik sesuatu yang bebannya cukup berat ya. Nah, sanggupkah tubuh kita, fisik kita menahan beban tersebut ya. Nah, jika sanggup berarti kita bisa juga kuat dalam melakukan aktivitas itu ya, dan tubuh kita tahan melakukannya. Latihan akan memberikan dampak pada peningkatan kekuatan ya. Latihan akan memberikan dampak pada peningkatan kekuatan bila beban yang menimbulkan tahan tersebut maksimal atau hampir maksimal kekuatan ya. Ya, jadi kita lihat di sini. Ya, kita lihat kekuatan adalah kekuatan juga dapat dikatakan seperti ini ya. Kekuatan adalah kemampuan otot untuk melakukan kontraksi ya, guna membangkitkan tegangan terhadap suatu tahanan.
Kekuatan otot adalah komponen yang sangat penting untuk meningkatkan kondisi fisik secara keseluruhan, ya. Jadi jika angkat-angkat itu ya kita bagaimana? Ya kita memang harus tahan ya. Nah, karena tahan kita bisa sanggup dan kuat ya untuk mengangkat, mendorong, menarik ya benda-benda yang berat. Nah, kita lihat. Jadi yang berperan di situ tentu apa? Otot ya, kekuatan otot. Misalnya kekuatan otot lengan. Nah, seperti saya bilang tadi, mengangkat galon. Nah, misalnya nanti ada latihan kekuatan otot seperti apa? Mengangkat barbel, angkat besi. Nah, itu semua awalnya pasti tidak akan sanggup, tapi butuh aktivitas yang rutin dilakukan. Ya, anak ustazah. Ya, jika rutin, ya terbiasa, yang tadinya tidak tahan, tidak sanggup, tidak kuat, nah akan kuat sedikit demi sedikit hingga hasilnya maksimal, terangkat semuanya. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak ada itu tubuh kita terhadap benda-benda yang berat itu langsung bisa kita angkat, kecuali memang ya sesuai dengan daya tahan tubuh kita ya, sesuai daya tahan tubuh kita, sesuai dengan kekuatan tubuh kita dan otot-otot ya, kekuatan otot-otot yang ada pada tubuh kita ya, otot lengan, otot bahu, misalnya otot perut, otot kaki ya kan. Nah, seperti itu ya. Mungkin sanggup jika beban yang diberikan ke kita itu lebih ringan bobotnya. Nah, jika beban yang berat bagaimana? Nah, tentu butuh butuh kegiatan atau aktivitas yang biasa ya, membiasakan gitu. Mengangkat-ngangkat yang tadinya awalnya misalnya anak ustazah nggak sanggup nih mengangkat galon, tapi setelah sering dicoba akhirnya sanggup ya kan, sampai menuangkannya ke dispenser misalnya ya kan itu lumayan itu ya, beratnya sekitar berapa kilo ya air galon. Nah, misalnya ya seperti itu ya. Nah, kita lihat belum lagi misalnya beban-beban yang lain ya. Kita lihat di sini bentuk-bentuk latihan kekuatan secara sederhana antara lain. Ya, ini sesederhana ya anak ustazah. Nah, ini anak ustazah bisa praktekkan di rumah. Kita lihat aktivitas latihan kekuatan otot perut. Ya, aktivitas latihan kekuatan otot perut. Amati dan peragakan aktivitas latihan otot perut untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Ya. Jadi kita lihat di sini. Ini ada aktivitasnya anak ustazah. Nah, berarti di sini apa latihannya kekuatan otot perut? Sit up ya. Nah, ini mungkin lebih mudah jika dalam melakukan sit up ini lutut kita tekuk ya, mungkin dibandingkan dengan baring ya, dan ditahan oleh satu orang. Nah, misalnya di rumah nih anak ustazah nih mau mengecilkan perut lah. Nah, misalnya ya, karena di rumah mungkin banyak makan, banyak tidur ya, karena di rumah saja. Nah, kemudian anak ustazah ingin membiasakan ya agar misalnya otot perutnya tetap kencang ya kan, tidak besar perutnya atau tidak buncit misalnya ya kan. Nah, jadi anak ustazah melakukan latihan kekuatan otot perut dengan melakukan sit up. Nah, di sini ada caranya, tidur terlentang. Yang pertama ya, kedua lutut ditekuk dan kedua tangan diletakkan di belakang kepala. Nah, ini. Nah, jika anak ustazah punya adik atau kakak ya pada saat ini, nah anak ustazah bisa langsung praktekkan ya. Seberapa sanggup anak ustazah melakukannya? Berapa kali hitungan? Ya. Misalnya awal kali jika misalnya langsung sanggup 8 kali hitungan, nah bagus ya kan. Biasanya kan kita kalau berolahraga kan hitungannya 1 kali 8 ya. Nah, jika tidak sanggup 8, awalnya misalnya sanggupnya 3. Silahkan dicoba ya, namanya latihan kekuatan otot perut, sit up ya. Yang kedua, angkat badan ke atas hingga duduk, kedua tangan tetap berada di belakang kepala. Lakukan gerakan ini sebanyak-banyaknya. Nah, seandainya anak ustazah melakukannya maksimal, misalnya setiap hari 8 kali kurungan, tapi anak ustazah rutin melakukannya, nah insya Allah mungkin perutnya tidak buncit ya, tidak besar perutnya. Nah, seperti itu, tetap ramping lah ya perutnya ya, atau dibilang orang suspek ya, peta-peta. Nah,
Ya mungkin itu latihan yang cukup cukup rutin ya kalau mau bentuk perutnya seperti itu gitu. Tapi minimal kalau kita mungkin yang wanita ya tentunya bagaimana, ya nggak harus seperti itu ya, intinya rata saja ya, tidak tidak besar. Nah, itu mungkin sudah cukup bagi kita ya, tidak buncit seperti itu ya. Nah, itu sudah mungkin cukup bagi kita. Nah, jadi anak usaha, nah ini latihan yang pertama ya, aktivitas pertama kekuatan otot perut dilakukan dengan sit up. Nah, di sini anak usaha diminta untuk mempraktekannya ya dengan mengamati aktivitas latihan tadi. Nah, kita lihat yang kedua. Aktivitas latihan kekuatan otot kedua lengan. Nah, latihan kedua otot lengan. Apa ini namanya? Sit, bukan sit up, push up ya. Nah, jadi untuk melatih kekuatan otot lengan dapat kita lakukan dengan aktivitas push up, ya. Kita lihat di sini caranya bagaimana. Yang pertama, tidur terlungkup, ya. Kedua kaki rapat lurus ke belakang. Ujung kaki bertumpu pada lantai. Ujung kaki ya, jadi jari kaki kita ini bertumpu pada lantai. Yang kedua, kedua telapak tangan di samping dada. Ya, jari-jari tangan menunjuk ke depan dan kedua siku ditekuk. Nah, ini yang ya seperti ini. Ya. Kemudian ketiga, angkat badan ke atas. Nah, ini gambar yang kedua. Angkat badan ke atas hingga kedua tangan lurus. Badan dan kaki merupakan garis lurus. Nah, jadi harus lurus dia. Ya, jadi ketika ditekuk, ya ketika kita tekuk badan kita rebah ya ke bawah. Ini dari kaki sampai badan hingga kepala semuanya rebah ke bawah. Ya. Yang keempat, kemudian badan diturunkan kembali dengan jalan membengkokkan kedua siku badan dan kedua kaki tetap lurus dan tidak menyentuh lantai. Ya, lakukan latihan ini berulang. Ya, ketika ini rebah ke bawah tapi tidak sampai lantai ya, seperti poin yang keempat ini ya. Nah, kemudian diangkat lagi badannya. Nah, begitu seterusnya hingga anak usaha melakukannya sampai berapa lama anak usaha sanggup. Nah, mungkin jika pertama mungkin sanggupnya sekali. Ya, nanti dilatih lagi misalnya itu pagi, misalnya sore dilatih lagi, ternyata sanggup sudah 2. Nah, besoknya dilatih mungkin sudah sanggup 3 kali hitungan. Kemudian sorenya lagi dilatih lagi sanggup 4 kali hitungan. Nah, seterusnya ya sampai sanggupnya berapa? Misalnya 8 kali hitungan ya maksimal ya. Tapi rutin dilakukan hingga anak usaha terbiasa dan akhirnya ya ini otot lengannya jadi kuat ya menahan berat badan kita ketika melakukan push up ya anak usaha. Nah, kalau kita mungkin seringnya bagaimana? Yang sering turun itu apa? Dari pinggang ke bawah turun ya, ini badannya nggak sanggup nurunkannya atau sanggup nurunkannya tapi tidak sanggup mengangkatnya kembali ya, itu yang sering terjadi ya. Sebenarnya butuh apa? Butuh latihan yang rutin ya, butuh latihan yang rutin anak ustazah ya untuk melakukan kegiatan push up ini. Bisa karena sudah biasa ya. Nah, kita lihat selanjutnya di sini juga anak ustazah diminta untuk ya kiranya bisa mempraktekannya di rumah ya. Nah, yang ketiga kita latihan kekuatan otot punggung. Nah, otot punggung ini biasanya namanya back up ya. Nah, tidurnya sama, telungkup ya. Kaki rapat dan kedua tangan berpegang di belakang kepala. Ya, ini yang pertama caranya. Yang kedua, angkat badan dengan dada tidak menyentuh ke lantai. Posisi kaki tetap masih menyentuh pada lantai. Ya. Yang ketiga, agar kedua kaki tidak bergerak, pergelangan kaki bisa dipegang oleh teman. Nah, seperti ini ya, tidur telungkup, kedua tangannya di belakang ya, di belakang kepala ya. Lakukan latihan ini berulang-ulang sesuai dengan hitungannya. Jadi anak usaha sanggup melakukan ini berapa kali? Nah, ya. Ya, jadi perlu pembiasaan anak usaha dan ini backup ini tidak
begitu sulit ya. Nah, jadi di sini akan terasa kita. Jadi kita nggak pernah melakukan gerakan ini. Mungkin ini punggung kita, tulang belakang kita ini mungkin agak terasa kaku dan sakit ketika pertama kali kita melakukannya. Dan itu biasa, tapi setelah kita rutin melakukannya, ini tidak akan terasa sakit lagi ya. Karena selama ini tidak pernah melakukannya hingga kaku ya. Otot-otot lengannya, kemudian tulang belakang. Nah, ini untuk melatih kekuatan ya, otot bahu, kemudian tulang belakang ya anak ustazah, kemudian otot punggung ya, namanya back up. Nah ya, kiranya ini bisa anak ustazah juga praktekkan ya, apalagi pagi-pagi misalnya enak sekali ya untuk melakukan aktivitas olahraga seperti ini ya. Selanjutnya yang keempat, kita lihat aktivitas pembelajaran kekuatan otot lengan ya, otot lengan. Nah, ada caranya. Di sini ada 5 poin. Lumayan ini ya. Kalau ini mungkin latihannya ya sedikit sulit, apalagi tidak pernah ya. Tapi jika rutin dilakukan sampai bisa. Nah, karena rutin, karena biasa, jadi bisa, ya kan? Nah, yang pertama kita lihat sikap berjongkok. Nah, sikap jongkok ya. Jongkok dulu. Nah, kemudian kedua kaki sedikit rapat. Kedua tangan lurus berada di antara kedua paha dekat lutut. Berarti lengan kita ini di tengah. Di tengah-tengah ya. Katakan di sini telapak tangan terbuka dan menumpu pada lantai ya. Kedua tangan lurus berada di antara kedua paha dekat lutut ya. Nah, kemudian ketiga, sentuhkan paha ke bagian dalam dekat siku tangan. Sentuhkan paha ke bagian dalam dekat siku tangan. Angkat kedua kaki ke atas secara perlahan-lahan hingga lepas dari lantai. Nah, jadi kita mengangkat badan kita ya dalam posisi jongkok hingga bagaimana? Hingga ini badan kita terangkat dan bertumpu pada kedua tangan kita. Nah, ini mungkin cukup sedikit rumit ya, tapi jika rajin dilatih, awalnya tidak bisa jadi bisa. Ya, butuh pembiasaan. Ya. Nah, sentuhkan paha ke bagian dalam dekat siku tangan, angkat kedua kaki ke atas secara perlahan-lahan hingga lepas dari lantai. Yang keempat, siku dapat berfungsi sebagai penahan. Siku dapat berfungsi sebagai penahan pada paha. Nah, ya anak saja sampai seperti ini terangkatnya badannya ya, dengan tadi bertumpu pada tangannya. Nah, ini jika kita sudah mampu menahan ya, tangan kita ini mampu menahan beratnya badan kita ya. Biasanya jika tubuh kita lebih kurus atau lebih ramping, mungkin kita lebih bisa melakukannya. Karena apa? Karena yang menahan berat badan kita ini adalah kedua lengan kita. Tapi mungkin jika kita gemuk, nah ini sangat sulit sekali ya dilakukannya. Butuh dulu untuk apa? Untuk ya menguruskan berat badan, menguruskan badannya ya. Nah, yang keempat, siku dapat berfungsi sebagai penahan pada paha. Pertahankan sikap seperti ini selama 5-8 detik dan lakukan berulang-ulang. Apa gunanya dilakukan berulang-ulang? Supaya anak ustazah ya tahan dalam melakukannya ya dan terbiasa. Ya. Latihan kekuatan otot lengan. Ya. Nah, yang selanjutnya, yang kelima kita lihat atau aktif. Yang kita lihat ya aktivitas pembelajaran kekuatan otot tungkai. Otot tungkai ini apa? Tungkai itu apa? Bagian dari ya kaki ya. Otot tungkai, kaki. Naik turun bangku atau naik turun tangga. Ya, nah ustazah, kalau bangku sepertinya lebih tinggi ya daripada tangga ya. Tapi jika sering-sering juga itu melatih kekuatan otot tungkai ya. Jika rumahnya
bertingkat, dah tentu sudah biasa naik turun tangga ya. Nah, jadi bisa dengan latihan naik turun tangga atau naik turun bangku. Nah, seperti ini ya, 1, 2, 3. Naik turun, naik turun, naik turun. Sampai anak ustazah merasakan ya kesanggupannya. Sudah berapa kali hitungan? Ya. Berdiri menghadap ke arah bangku yang akan digunakan untuk turun naik. Ya, setelah ada aba-aba peluit, naiklah ke atas bangku kemudian turun kembali. Pada waktu melakukan turun naik, salah satu kaki harus menempel di atas bangku atau di lantai. Tidak boleh melakukan gerakan melompat ke atas atau ke bawah. Tidak lompat ya, Nak. Jadi naik, turun, naik, turun. Latihan ini dilakukan berulang-ulang selama 3 menit terus-menerus tanpa berhenti. Ya. Baik, anak-anak ustazah, kita lihat selanjutnya. Jadi ini sudah ada 5 aktivitas pembelajaran ya anak ustazah yang berhubungan dengan kekuatan ya. Selanjutnya kita lihat ya, itu tadi ada 5 contoh atau bentuk pembelajaran ya, aktivitas pembelajaran yang berhubungan dengan kekuatan. Nah, kita masuk yang kedua, aktivitas pembelajaran daya tahan otot. Daya tahan otot. Nah, daya tahan otot itu apa? Kemampuan otot, yaitu ya, kemampuan otot-otot untuk melakukan tugas gerak yang membebani otot dalam waktu yang cukup lama. Ya, salah satu bentuk latihan daya tahan otot adalah latihan weight training atau latihan beban. Bentuk-bentuk latihan daya tahan otot ya secara sederhana seperti ini. Yang pertama ya, kita lihat A, aktivitas pembelajaran daya tahan otot lengan dan bahu. Nah, ini aktivitas apa ini kita lihat? Ada istilahnya apa nih? Gerobak dorong ya. Jika aktivitas seperti ini. Ya, ibaratnya ini yang berbaring ini seperti gerobaknya. Nah, temannya satu lagi melakukan ya mendorong ke depan. Nah, latihan dilakukan dengan cara berjalan dengan menggunakan kedua lengan. Nah, jadi ketika teman yang satu ini berdiri ya dengan posisi seperti ini, yang satu berdiri kemudian yang satu lagi posisinya seperti ini, yang kedua. Nah, berjalannya itu dengan apa? Dengan kedua lengannya. Nah, sanggupkah? Ya, sanggupkah? Nah, coba anak ustazah praktekkan ya. Sanggupkah otot lengan kita ini dan bahu kita ini menahan beban berat badan kita ini ya, yang mana tadi kakinya sudah dipegang ya, jalan dengan kedua tangan ini, bertumpu dengan kedua tangan untuk melatih kekuatan otot lengan. Ada istilahnya gerobak dorong ya. Nah, jadi seperti ini anak ustazah latihannya. Lakukan latihan ini berulang secara bergantian dengan teman. Jarak yang ditempuh 15 sampai 20 meter. Nah, sanggup tidak ya? Nah, ini latihan kekuatan otot lengan. Ya. Ini salah satu contohnya ya. Sebenarnya ada contoh-contoh lain nanti ya. Kita lihat yang kedua atau B ya, aktivitas pembelajaran daya tahan otot tungkai. Otot tungkai, daya tahan otot tungkai. Nah, ini juga bisa dilakukan dengan seperti posisi apa? Push up ya, anak ustazah. Sikap jongkok, kedua lutut ditekuk rapat ya. Ini tekniknya ya. Tumit dalam posisi terangkat sehingga pada bagian belakang rapat dengan betis. Nah, ya, kita lihat ini adalah posisi apa ini? Push up ya. Yang kedua, lemparkan kedua tungkai ke belakang secara bersamaan, kemudian kembali ke sikap jongkok. Nah, paham ini anak ustazah maksudnya? Nah, di sini katanya lemparkan kedua tungkai ke belakang. Nah, berarti kita lihat di sini posisi pertama adalah jongkok. Nah, ini kita lihat seperti posisi push up ya. Ya, posisi push up. Nah, tapi awalnya tidak seperti ini langsung. Nah, sikap jongkok. Nah, anak ustazah harus pahami ini. Sikap jongkok dulu. Kemudian lutut ditekuk rapat. Nah, seperti ini ya. Tumit dalam posisi terangkat. Nah, ini dia. Jinjit ya. Posisi terangkat sehingga pada bagian belakang rapat dengan betis. Nah, posisi jongkok, kemudian tumitnya terangkat. Kakinya rapat. Kedua tangan bertumpu pada
lantai ya. Kemudian setelah jongkok ini bagaimana? Lemparkan kedua tungkai ke belakang, lemparkan kedua kaki kita ke belakang. Anak saja bisa membayangkannya, coba anak saja praktekkan sekarang ya. Ya. Jongkok, kemudian ini tetap ya, lengan kita tetap bertumpu pada kedua lantai. Kita jongkok, kemudian kita lemparkan kedua kaki kita ke belakang. Kemudian kita tarik kembali dalam posisi jongkok seperti ini semula. Ya kan? Nah, kemudian kita lemparkan lagi. Nah, lakukan kegiatan ini ya dengan hitungan 2 kali 8 ya. Nah, ini adalah melatih otot tungkai ya. Lemparkan tungkai ke belakang lagi, kemudian jongkok dan berdiri. Nah ini sangat ya membantu ya dalam daya tahan otot tungkai ya, dan kegiatannya cukup ya asik sebenarnya ya. Jongkok ya seperti ini, kita lemparkan kaki kita ke belakang, kita tarik lagi jongkok, kemudian berdiri, jongkok lagi, lemparkan kakinya ke belakang, posisi jongkok lagi, berdiri. Nah 2 kali sampai 8 hitungannya, anak saja paham ya ini tentang gerakannya ya. Nah ini gerakan yang ya cukup menguras apa ya tenaga ya. Ya, baik anak ustazah. Nah, di sini tadi sudah banyak ya contoh-contoh aktivitas pembelajaran ya, tentang kekuatan ya. Jadi anak ustazah bisa praktekkan di rumah karena waktu kita sudah habis. Kita cukupkan sampai di sini. Jadi yang penting-penting tadi anak ustazah jangan lupa meringkaskannya ya di buku catatannya. Ya. Insyaallah minggu depan kita sambung. Kita tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.